Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama memang Kiku aja. Karena kali ini ada project GameFi yang cukup menarik. Dan ini konsepnya juga unik ya. Seolah-olah kayak kalian tuh bermain di dunia SCP yang fanfic antara mistik dan sejarah itu ya, yang biasa terkenal di forum-forum Reddit ya teman-teman ya. Nah ini namanya Mythic Protocol. Dan kalau kita lihat dari Twitternya, memang sekilas mereka nggak nunjukin update yang benar-benar menunjukkan ini gamenya tuh dibuat atau dikerjain ya, tapi mereka sering membalas orang-orang yang review game-game buatan mereka ya. Bahkan yang beberapa fitur mereka, bahkan ada DAO dari Baltazar DAO, salah satu DAO GameFi yang cukup prestisius, itu juga udah nge-review game ini ya. Kita langsung cek aja ke websitenya. Secara website, kalau kita scroll ke atas, mereka tuh beberapa update dan penamaan fiturnya itu kalian bisa klik di orbitnya, dan nanti mereka ngasih tahu arti-arti dari termnya ya gitu ya. Di sini kayak Retainer Academy, ini tuh semacam Rift of Simulation ya gitu. Jadi kasarnya dia tuh kayak alpha testnetnya, yang dimana nanti kita bisa mainin di sini, dan nanti gue bakal kasih tahu gimana cara kalian dapetinnya teman-teman gitu. Nah untuk update nya sendiri, selain mereka ada yang alpha testnet untuk aplikasi gameplaynya, mereka tuh juga ada repository yang dimana nanti kalian itu bakal ngebuat storyline dari karakter kalian sendiri yang kalian bisa daftarkan di Mythic Protocol, yang nantinya itu bakal generate NFT medallion. Kalau kita lihat di sini NFT medallionnya itu mendapatkan benefit seperti airdrop di dalam in-game, terus power up tertentu, bahkan ada visual effect dari karakternya, sampai ada portal-portal ke tempat-tempat khusus, hingga sampai ada karakter agent tertentu yang bisa kalian minting, sampai early access dari beberapa update future-nya dari gameplay Mythic Protocol itu sendiri ya teman-teman ya. Dan NFT-nya sendiri kalau kita lihat baru ada 6 orang yang udah list, artinya baru 6 orang ngisi repositorinya untuk buat storyline mereka sendiri, dan ini ada medallionnya ya teman-teman ya. Dan total supply dari medallionnya ini tuh ada 194 medali ya. Berarti emang untuk teman-teman yang terpilih ya. Ini interesting banget gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk update-nya, kedepannya mereka selain ada NFT yang tadi medallionnya yang benar-benar diisi, itu mereka juga ada mythic object yang dimana ini ada 8.888 pieces yang mereka nanti bisa dipakai untuk mengeluarkan power khusus dari karakternya ya. Jadi karakternya diimplement power khusus dan juga akses khusus untuk masuk ke Mythic Protocol Universe juga ya. Dan ini masih ongoing, belum di launching. Bahkan collectible untuk item, skin dan senjatanya pun mereka udah mulai persiapkan juga ya. Bahkan sampai komiknya, bahkan sampai filmnya pun juga mereka siapin ya. Jadi ini interesting. Dan kita langsung cek aja ini. Kalau kita lihat di simulasi video kasarnya dari gameplaynya, ini seperti ini kira-kira. Nanti kita bakal kasih lihat gameplay di fullnya. Dan ini roadmapnya dari awal pembuatan mereka tuh udah buat untuk orang-orang yang membuat repository khusus untuk storyline karakternya di Induction Hub ya, yang berkaitan juga ada kompas yang ada di sini tadi ya teman-teman. Nah terus mereka juga udah mulai prep untuk Founder Max-nya dan juga untuk Retainer Academy-nya alias tadi Alpha Testnet Up-nya yang nanti kita bakal mainin, dan juga mulai prep meta Mythic Object-nya. Nah untuk kuartal keempat mereka tuh nyiapin Agent Dossier-nya alias karakternya dan beberapa founder club-nya ya, untuk ya mungkin community guild dari gameplaynya ya gitu ya. Mungkin ini ada beberapa yang masih belum di announce, dan ini juga belum di announce ya teman-teman secara detailnya ya. Baru untuk development storyline-nya juga, dan mereka pun juga udah di audit di Certik. Dan kok kita lihat di Certik ini auditnya baru sebatas smart contract-nya pun aman, ada 5, dan satu smart contract-nya sifatnya centralized ya. Jadi masih in control dari developernya saat ini. Jadi baru sesimpel ini untuk tampilan auditnya, dan juga belum di launch di Skynet untuk rating detail dari auditing smart contract Mythic Protocol ya teman-teman. Jadi sesimpel itu.
Nah, untuk storyline-nya sendiri, mereka tuh menggabungkan antara manusia dan monster, dan ya ada dimensi antar alam juga. Dan mereka tuh unik yang menggabungkan beberapa poin-poin penting sejarah seperti Black Plague di tahun 1300 hampir 1400-an dengan Dokter Black Plague-nya, terus dengan tentara Vatikan, tentara suci Katolik Roma, terus mereka juga menggabungkan dengan bajak laut Cina legendaris yang terkenal Cheng He, dan juga mereka menggabungkan storyline dengan Perang Dunia ke-1 dari pihak tentara Amerika Serikat. Jadi ini mereka gabungkan storyline tersebut dengan mistik-mistik dan monster, dan akhirnya menjadikan itu sebuah gameplay action shooter ya. Dan ini mereka tuh nanti bakal ada versi mobile ya. Nah, ini versi mobile-nya kayak gini ya tampilannya teman-teman. Nah, action shooternya seperti ini, dan ini boss fight-nya contohnya, dan ini kalian bisa mainin multiplayer, dan juga mungkin kedepannya kalian bisa duel sama temen ya, nggak tahu juga ya gitu ya, tapi ya let's see how it goes ya ke depannya. Nah, untuk timnya ini udah ada 5, dan 5-5-nya ini foundernya ini orang-orang lokal semua. Kalau kita lihat di sini, salah satu foundernya ini CEO-nya itu dulu juga chairman dari Agate International, yang dimana salah satu developer game yang paling prestisius di Indonesia ya, khususnya ya Agate International. Begitu juga dengan kreatif chief officer-nya juga dulu dari tim Agate ya. Dan uniknya ini CTO-nya juga berpengalaman di beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Begitu juga dengan chief produknya ya, chief product officer-nya pun juga pernah bekerja di Microsoft dan Intel ya. Jadi interesting. Bahkan untuk chief growth officer-nya, yang dimana biasanya untuk development timnya itu sering jadi founder beberapa perusahaan. Jadi ini timnya benar-benar solid dan kuat ya, benar-benar real deal lah ini project ya. Dan CEO-nya si Mas Arif Widiasa ini ngenulis di Medium-nya itu tentang filosofi dari game yang akan mau dia buat terkait Mythic Protocol ini, yang dimana kedepannya pastinya Web3 gamenya tuh bakal lebih distribusi untuk computing tech-nya ya. Jadi servernya lebih bisa dikendalikan oleh community pemainnya juga gitu. Bahkan sampai menerapkan artificial intelligence ya, atau AI di dalam gameplaynya juga gitu. Terus dia pun juga pingin membuat gameplaynya tuh menjadi lebih fun, jadi menghindari grinding dan gameplaynya tuh terlalu pendek dalam arti situasi dan gimana cara mekaniknya tuh nggak sesepele itu, tapi bisa dimainin dan benar-benar bisa ditelaah lebih jauh, mungkin dari storyline ataupun dari konsep mekanik gamenya juga. Bahkan mereka mau fokus dengan adopsi massal hingga partisipasi yang sifatnya kolektif, yang dimana gameplay gamer-gamer yang memainkan gameplaynya juga bisa mengkontribut di dalam developing gamenya ini guys gitu, sampai dengan ekonomi yang sifatnya silikal atau istilahnya circular economy ya. Jadi benar-benar ekonominya dari player gamenya balik developer dan balik lagi ke player gamenya, jadi bisa sama-sama untung. Untuk sistem fondasinya mereka itu mau membuat sistem universe yang kolaboratif, yang dimana para gamernya ini pun yang kayak tadi di awal dia pingin benar-benar bisa berkecimpung, tidak hanya memainkan tapi juga membantu develop gameplaynya sesuai keinginan mereka juga, dan nanti beberapa aset-aset item gamenya bisa disesuaikan dengan development yang dilakukan bareng dengan community playernya ya, dan mulai bisa dimainkan dengan jangka panjang dan akhirnya menjadi sebuah sistem ekonomi kontribusi to earn ya, atau contribute to earn, yang dimana semua yang berkontribusi bermain di dalam gamenya, bahkan nge-building di dalamnya, bakal dapat earning ya. Ini filosofinya yang cukup menarik. Nah, seperti yang tadi kita bahas di storyline-nya tadi, yang di karakternya itu ya teman-teman yang di atas ini. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan filosofinya, dia jelasin. Jadi mereka tuh menggabungkan gimana cara storyline ala John Wick dan Men in Black itu bergabung dengan makhluk-makhluk mitologi ya. Dan juga mereka tuh mengambil beberapa sejarah yang tadi udah kita jelasin. Ada Black Death, ada
bajak laut Cina, zaman Renaissance, dan juga endingnya Perang Dunia I, dan mereka gabungkan dengan konsep-konsep sedikit SCP ya yang ada di sini nih Sam referensinya. Nah, ini referensi mereka menggunakan SCP Foundation yang mungkin di forum-forum yang kalian sering bahas di Reddit atau mungkin di forum officialnya sendiri, dia masukkan konsepnya ke dalam gameplay dan storyline-nya dari Mythic Protocol ini. Nah, di sini pun bahkan untuk upgrade karakternya. Jadi misalnya kalau dia ngehit monster apa, misalnya kayak vampir ini, akhirnya upgrade karakternya berubah dengan ada atribut-atribut dari vampirnya, monster yang terakhir dibunuh di dalam gameplaynya. Jadi ini juga menarik ya gitu ya. Dan tadi ini tampilannya, kalau kita lihat dia pengen menerapkan yang konsep fun for years ya, itu dari gampang dimainin, enak dilihat, tapi juga membutuhkan skill ya yang harus dipelajari lebih dalam. Jadi ini konsepnya benar-benar orang nggak bosen ya, pengen coba beberapa teknik di dalam gameplaynya tapi tetap enak dilihat. Terus juga mereka pengen sifatnya unlimited itu dari progressionnya tetap terus evolve dan nggak akan berhenti, bahkan sampai dungeonnya, map dungeonnya, terus bahkan sampai misi-misi tertentu, misi-misi khususnya terus dikembangin ya. Bahkan nanti kedepannya ada teamwork multiplayer, dan mungkin ini bakal jadi GameFi yang bakal bisa dimainin di konsol-konsol umum ya, nggak cuma di mobile, di HP iPhone atau Android, tapi juga bisa di PC, bisa juga di PlayStation, Xbox, bahkan ini Nintendo ya gitu. Dan nanti kedepannya mereka ada PvP 3 lawan 1 ya untuk lawan boss fightnya. Untuk contribute to earn-nya, mereka juga bakal provide creator tools. Terus mereka juga akan buat game build-nya juga, yang dimana ini nanti creator tool-nya tuh semacam world editor buat gamernya, buat gimana cara nge-create desain map atau dungeon, atau mungkin ya misi-misinya ya bisa mereka rakit di situ dan baru diterapkan di game build-nya ya, yang mereka start dari free to play, dimainin secara gratis, baru ada play to earn-nya di dalamnya, dimana nih farmernya juga para yield farmer bisa main tapi tetap dengan gameplay yang asik. Dan juga nanti ada pay to win-nya, dimana semacam item-item booster yang bisa mereka beli atau senjata-senjata khusus. Jadi mereka pingin 3 prinsip ini bersintegrasi secara bersama ya. Dan juga ini nantinya bakal ada plotline-nya. Nah, ini plotline-nya yang dimana nanti buat guild gamenya, misalnya untuk tim antar guildnya, atau mungkin kedepannya bisa bakal tempur antar guild ya. Dan nanti mereka bakal provide dari konsep tadi itu dibagi J3, dari segi kreatornya, dari segi player, dan segi investornya ya. Kalau dari segi kreatornya, mereka tuh menghargai atribut-atribut atau bangunan ataupun misi atau map yang udah dibuat kreatornya, itu bakal bisa diperjualbelikan juga. Untuk playernya sendiri, dari effort mungkin nyobain misi-misi atau map atau dungeon yang dibuat dari kreatornya, itu bisa dapat review dan earning ya gitu. Bahkan bisa nge-evolve NFT dari karakter mereka gitu ya. Dari investornya sendiri, mereka mungkin untuk promosi, bahkan untuk bisa mensupport kreator dan playernya ini saling bisa bersinergi untuk memainkan dan meng-evolve gamenya Mythic Protocol ini. Ini yang tadi yang gue jelasin, si kreatornya buat misi, buat konten, buat dimainin sama playernya, dan akhirnya investornya pun juga bisa nge-voting atau mendanai si playernya untuk memainkan misi tertentu ya. Bahkan bisa upgrade dari timnya si playernya ini. Jadi ini benar-benar cukup muter, dan muternya itu benar-benar bersinergi ya untuk ekonominya. Tapi kurang lebih itu filosofi dari gamenya Mythic Protocol ini guys. Nah, kita sekarang mungkin teman-teman kalau nanti mau download untuk alpha test ya, kalian tinggal pakai referral kita, code Decentra Boys nanti, atau enggak gue kasih langsung linknya di sini dan gue taruh di deskripsi di YouTube ya. Dan kalian bisa download installannya. Ini gue udah login di sini, gue udah sign in pakai email Google dan udah masukin referral code, udah download launchernya, yang dimana launchernya tuh ini ya. Nah,
Alright, kita langsung aja ke gameplaynya. Kita bakal mainin ya teman-teman ya. Gua bakal kasih lihat sedikit gameplaynya, tapi nggak akan sampai habis. Jadi supaya teman-teman bisa ngerasain gimana cara maininnya ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini tampilan awalnya pas masuk. Kita klik. Nah ini udah kalian bisa join room orang lain, masukin lobby code-nya, ataupun kalian bisa nge-host roomnya sendiri. Nah ini untuk achievementnya kalian bakal dapat title tergantung dari kondisi-kondisi tertentu yang kalian mainin di dalam gameplaynya. Tapi sih gue bakal nge-host room aja for now. Nah ini kalian bisa multiplayer, bisa share kode roomnya juga. Tapi ini ada 3 karakter yang mereka tawarin. Ini marksman itu yang sniper, yang senjatanya sniper sama bazooka. Ini ada tim recon, ini yang dimana jarak dekat pakai shotgun sama pistol, dan dia skillnya tuh basically buat ngetamengin dirinya ya rata-rata. Kalau ini tuh buat ngilang atau ngendok. Dan ini yang tipe assault ya, yang dimana pakai machine gun dan juga pistol, dan dia skillnya nih OP ya, bisa ngelempar granat statik sama blast. Kita coba karakter yang ini aja, karakternya. Nah ini lobby code-nya bisa kalian share ke teman-teman kalian yang mau coba main ya gitu. Nah kita langsung main aja. Gue bakal kasih lihat gameplaynya secara sekilas kayak apa ya sampai selesai ya. Nah ini kita tunggu loading. Nah ini tampilannya kayak gini untuk jalan ASWD kayak kalian teman-teman main biasa di game PC. Nah di sini ada power up-nya, dimana power up-nya ini bakal ngebuff secara permanen karakternya selama di dalam gameplay. Jadi misalnya kalian klik F tahan seperti ini, kalian tinggal pilih ada mananya. Ini mananya buat ngisi kedua skillnya yang bakal dipencet dipakai, ada Q ada E ya teman-teman ya. Di sini ada anti mana round yang dimana pelurunya ini bakal mencegah regenerate mana dari musuhnya ataupun dari kitanya, tapi damage weapon kita jadi lebih kencang nih tembakannya dia. Ini ada machine gun-nya. Nah ini bisa ada yang manual aiming seperti ini, tinggal klik kanan baru tembak, ataupun auto aiming dengan tinggal ngeklik aja gitu ya.